yang sempat menjadi diskusi kita di pertemuan sebelumnya nih Mas Billy nih. AI ini gimana nih nasib teman-teman para penulis ini karena ternyata AI ini bisa sampai apa namanya mengikuti gaya bahasa kita katanya itu. Jadi kita feeding tulisan-tulisan kita, terus kita minta AI untuk membuat tulisan, ternyata bisa hampir mirip dengan tulisan kita itu. Nah ini apakah ini akan menjadi sebuah tantangan nih bagi dunia literasi kita saat ini itu. Dan mungkin ini Mas Billy akan berbagi ilmunya terkait dengan self editing Mas Billy ya, terutama terkait dengan apa namanya editing makro nih terkait dengan isinya isi cerita kita. Nah sebelumnya itu sempat kita minta ke teman-teman Mas Billy buat menyiapkan apa namanya tulisannya. Jadi harapannya sih setelah mengikuti pelatihan di Mas kelas ini itu nanti teman-teman bisa mempraktekannya langsung gitu kan dengan tulisannya sehingga tulisan yang dibuat itu bisa lebih siap untuk diterbitkan atau mungkin diserahkan ke publishing itu sih. Itu aja Mas Billy. Jadi harapannya seperti itu. Semoga acara ini tetap bisa berjalan dengan hikmat dan teman-teman bisa tetap mendapatkan ilmu yang sesuai diinginkan. Oke, itu aja. Waktu dan tempat saya persilakan ke Mas Billy ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Imam, teman-teman semua. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara ini yang memang sudah didesain ya oleh teman-teman pemuda dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf nih, lagi flu ya. Kemarin kehujanan pas dari acara dari Jakarta ke rumah. Ya, teman-teman, sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada pengurus ya, pengurus dari Jakarta yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan materi terkait dengan self editing, terutama tentang pengeditan makro. Ya. Kemarin Mas Imam sudah menghubungi bahwa self editing ini kayaknya ada 3 seri ya. Yang pertama itu pengenalan ya, kemarin sudah oleh Mas Afilin. Nah yang ini pengeditan makro. Nah berikutnya nanti pengeditan mikro. Jadi untuk pengeditan ini dirancang eh, tiga ini ya, tiga tiga sesi. Saya izin untuk menyampaikan mau berbagi ini berwilayah, boleh diizinkan ya. Ya teman-teman di sini memang saya berangkat dari pengalaman ya, karena kita bicara tentang editing berarti pengalaman apa yang sudah saya alami ketika saya melakukan self editing. Ya, self editing ini merupakan sebuah kegiatan yang pasti dilakukan oleh semua penulis. Ya, semua penulis. Kita konteksnya penulis ya, karena kalau kita lihat di Google self editing itu ada tentang fotografi, ya, ada tentang, apa, ada tentang video gitu ya. Dan teman-teman kita akan mudah sekali untuk mendapatkan materi ini di Google. Mas Imam juga tadi udah menyampaikan di AI gitu ya. Jadi ketika kita diskusi tentang ini, saya kira kita tidak berangkat dari nol ya. Apalagi teman-teman di sini ada Mas Arya, Mbak Aira, Mbak Nia, Mbak Mira, Mbak Maya gitu ya. Ini juga saya kira sudah punya banyak pengalaman terkait dengan self editing. Jadi saya kira forum ini tidak bicara tentang apa teori-teori, tapi mungkin nanti kita bisa berbagi ya, terutama saya mengawali dari pengalaman saya dalam melakukan self editing. Nah nanti teman-teman bisa berbagi bagaimana pengalaman teman-teman gitu ya. Kalau ada kendala atau mungkin kita bisa berbagi solusi gimana. Nah teman-teman, terutama saya fokus pada pengalaman saya di bidang jurnalistik ya, karena jurnalistik di sini sejak 2009 sampai 2019 ya saya mengelola website di Dikdasmen ya, di Dikdasmen Kemendikbud, dan itu banyak bersinggungan dengan kegiatan peliputan. Selain saya juga meliput, saya juga mengedit ya tulisan teman-teman. Jadi sejak 2009 sampai 2016 itu setiap tahun ada 3 kegiatan: Olimpiade Sensasional, Festival dan Lomba Siswa Seni Siswa Nasional, lalu ada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ya. Ada 3 event dan setiap event itu ada peliputannya. Ya, saya ngeliput, kami menerbitkan
apa ada menerbitkan website terutama, terus lagi ada apa yang kecil itu agak kecil ukurannya, buletin ya, buletin. Terus lagi nanti ujungnya majalah. Dan saya mengedit tulisan teman-teman yang tidak punya basic sama sekali dalam peliputan atau wartawan gitu ya. Jadi teman-teman kantor ya biasalah pemerintahnya pemerataan. Jadi mungkin Mas Imam ngerti lah. Jadi mereka meliput gitu kan, lalu mereka nulis dan dikasih ke saya. Ya saya sama sama satu teman lah atau dua teman gitu untuk mengedit. Bisa dibayangkan teman-teman bagaimana kita jungkir baliknya mengedit tulisan orang-orang yang tidak punya pengalaman dalam menulis. Nah, lalu juga eh, berikutnya saya juga menerbitkan buku ya. Saya mengawal GLS alhamdulillah dari 2016, 2015 akhir sampai 2022. Nah, itu banyak sekali tampilan, banyak sekali buku yang sudah diterbitkan ya. Nanti teman-teman bisa unduh sendiri. Selain diterbitkan oleh kami tim, kami juga melibatkan guru-guru di luar tim Satgas GLS. Saya juga ikut nulis gitu ya, nulis buku baik solo maupun antologi. Nah, kalau solo ini ada buku tentang GLS ya. Ini saya tulis terbit tahun 2017. Saya 1 tahun nulis ini dari akhir 2016 sampai menjadi akhir 2017. Jadi kita terbitkan di versi literasi sekolah yang pertama. Jadi saya cerita sedikit tentang prosesnya. Lalu pada tahun 2022 nulis ini Cahaya di Ufuk Timur, lalu buku-buku PSP ya, per jenjang ya dari PAUD, SD, SMP, SMA sampai SLB, dan terakhir ini kemarin 2024 Sembrojiga di Ufuk Barat. Semua buku ini nanti teman-teman bisa unduh secara gratis ya. Di sini nanti nanti saya sampai ke Mas Iman, nanti taruh di grup ya, nanti sudah ditautkan ini. Nah, teman-teman bisa membacanya gitu ya. Jadi nanti saya akan diskusi tentang pengalaman saya melakukan penulisan maupun saya juga ngedit gitu ya. Jadi kalau buku-buku PSP ini, nah ini ketika tahun 2022, ini diluncurkan 2023 ya. Ini saya nulis sama temen ya. Nah ini menggunakan gaya picture ya. Ini gaya yang jarang sekali dipakai di kementerian ya, pemerintah dalam membuat berita, ngangkat berita. Dan kita niatnya nggak cuma sekedar ngangkat sebuah program Kemendikbud yang baik-baiknya aja enggak gitu ya, tapi kita ingin ngangkat apa adanya gitu ya. Meskipun pada akhirnya kita berharap ini juga menjadi portofolio bagi pemerintah gitu. Tapi kita tuh secara tim, dan itu ternyata disukai oleh Pak Dirjen, Pak Iwan Syahril waktu itu tahun 2022, dan dia memerintahkan tahun 2023 untuk mengikuti buku seperti ini. Waktu itu saya di Setjen, jadi nulis semua jenjang ya dari PAUD sampai SLB. Nah ini teman-teman direktorat dari PAUD sampai SLB juga diminta untuk membuat tulisan ya, eh, tulisan oleh guru yang ditulis oleh guru, kepala sekolah, dosen, dan wartawan gitu ya. Dan saya di saya waktu itu nggak mau nulis lagi karena waktu itu tahun 2023 sudah jadi konsultan literasi di GTK, jadi sangat padat dan saya hanya bersedia menjadi editor aja. Nah waktu itu editor saya mengedit sama tim juga gitu ya. Eh, nah waktu itu untuk nah berikutnya yang terakhir ini merupakan yang kedua ya. Nama juga bersama ya. Ini sebelum Jingga di ujung barat, sebelum Cahaya di timur ya, dari timur ke barat gitu ya. Tapi temanya tetap sama dan ini lebih tebal, nanti teman-teman bisa lihat. Nah di sini saya akan sebagian menceritakan proses bagaimana saya melakukan penulisan, terutama editing, dan bagaimana apa saya juga mengedit buku teman-teman gitu ya yang ditulis oleh guru, kepala sekolah, dosen, wartawan ya, yang rata-rata juga mungkin kalau nulis akademik bagus gitu ya, tapi kalau nulis berita atau artikel itu masih kurang gitu. Oke, sekarang kita masuk ke apa sih itu pengeditan makro ya. Kalau teman-teman kemarin mengikuti sesi pertama oleh Mas Afilin tentang self editing ya. Self editing itu kan proses bagaimana melakukan penyuntingan atau editing yang sudah ditulis oleh diri sendiri ya sebelum kita kirim ke media atau ke
blok sendiri gitu ya, sehingga dan melakukan sub editing kita benar-benar yakin bahwa tulisan yang kita buat itu minimal nggak ada typo lah gitu ya. Jadi lebih mudah dicerna dan dipahami oleh orang yang membacanya. Nah, dalam proses sub editing tersebut ada dua proses ya secara detail ya. Yang pertama makro, yang kedua mikro. Nah, sekarang kita bicara soal makro. Nah, kalau makro di sini kita mengevaluasi dan memperbaiki naskah ya, kita memperbaiki ya, mengedit ya. Itu pada tingkat yang lebih tinggi atau cakupannya luas atau besar gitu ya. Nah, dia berfokus pada struktural, organisasi dan keseluruhan dari sebuah tulisan ya. Jadi kita andaikan bahwa sebuah tulisan itu sebuah gedung tingkat yang bertingkat. Kalau kita ngedit makro itu kita ngedit eh, per lantai gitu ya, per lantai secara umum ya, secara umum per lantai. Apakah itu strukturnya bagaimana, pondasinya bagaimana, lalu atapnya itu bagaimana gitu ya, supaya antar lantai itu kelihatan serasi, selaras gitu ya. Dan orang ketika melihatnya, oh itu namanya gedung Telkom gitu ya, ada gambar, ada tower tulisan Telkomnya gitu ya, jadi kelihatan. Nah, kita tidak masuk misalnya ngedit atau memahami siapa sih orang-orang di dalamnya gitu ya, atau mikro gitu ya. Nah, kita nggak ke sana. Nah, editing makro ini dilakukan di awal proses penyuntingan ya. Kita lakukan self editing, penyuntingan. Jadi ini memudahkan ya teman-teman ya. Jadi kita nggak langsung masuk ke masalah typo, masalah pemilihan ejaan itu enggak, itu mikro, itu belakangan. Tapi yang lebih penting adalah ini yang umum, gambar besar sama strukturnya. Karena kalau sudah masuk pada gambar besar struktur, nah itu biasanya sekitar ya 70% lah itu tulisan sudah bagus gitu. Beda misalnya kalau kita masuk pada tulisan yang langsung ke typo-typo atau ejaan gitu ya. Itu udah selesai, tapi tiba-tiba loh kok ini kayaknya nggak jelas deh maksudnya apa. Loh ini kan tulisan ditulis tulisan model anak-anak, bukan orang dewasa. Nah itu akhirnya balik lagi. Jadi makanya dalam mengedit itu dimulai dari yang makro, yang besar dulu. Makanya dalam prosesnya saya biasanya kalau baca tulisan teman-teman itu nggak langsung saya edit, melainkan saya baca dulu sampai selesai, nah lalu baru saya edit. Karena dengan begitu setelah saya baca selesai saya memahami, oh ini gedung sekolah nih, ini gedung DPRD nih, ya, ini rumah tinggal gitu ya, ini kafe. Jadi saya tahu bentuknya, ya. Dengan mengetahui berbagai jenis rumah tersebut atau gedung tersebut, kita tahu nanti dalam-dalamnya seperti apa gitu ya. Nah, berikutnya apa sih tujuan dari pengeditan makro itu? Nah, yang pertama adalah kita ingin memastikan kejelasan. Ya, apakah ide-ide yang disampaikan dalam tulisan tersebut itu mudah dipahami? Nah, ini biasanya kita mengukur dari apa kita mungkin secara sampling ya, melihat secara umum apakah ide-ide yang disampaikan per paragraf gitu ya, itu gampang dipahami. Apakah menggunakan bahasa yang sesuai dengan audiens ya, bahasa tingkat tinggi. Apakah untuk tulisan anak-anak kita harus tahu dulu nih anak-anak seperti apa, usianya berapa gitu ya. Karena dengan mengetahui audiens kita itu kita akan lebih memahami ide dan cara penyampaian ya, dan apa pemilihan kata atau diksi yang kita harus gunakan. Nah, berikutnya adalah koherensi ya. Apakah tulisan kita yang kita buat itu sudah logis dan mudah diikuti. Nah, ini kadang-kadang sebuah tulisan itu terasa lompat-lompat ya, lompat-lompat sehingga orang susah memahaminya. Ya, kita berharapkan yang namanya gedung ya atau bangunan itu dalam T1 sampai 7 itu jelas ininya apa urutannya. Kalau kita naik lift ya dari lantai 1, kedua, 3, 4, 5, 6, 7 ya, nggak mungkin dari lantai 1 ke lantai 3 baru ke lantai 2 gitu ya. Ini harus selaras. Nah, berikutnya organisasi ya. Apakah bagian-bagian tulisan tersusun dengan baik? Nah, seperti tadi ya. Nah, dalam konteks tulisan adalah paragraf. Apakah paragraf yang telah tersusun itu memang sudah istilah tuh enak, enak dibaca ya, lancar gitu. Tidak lompat-lompat. Lalu kelengkapan ya. Ini terkait dengan informasi yang tercantum yang menjadi argumen atau bahan penguat dari ide-ide yang disampaikan dalam tulisan. Apakah itu semua sudah tersedia? Apakah masih ada yang kurang? Ya, mungkin biasanya kita
lebih mudahnya untuk sebuah tulisan non fiksi ya, apakah itu berita, apakah itu opini, kolom, itu kita melihat dari sudut 5W1H ya, apa, siapa, kapan, kenapa, bagaimana gitu ya. Eh, Secara mudahnya seperti itu. Apakah itu sudah lengkap? Kalau enggak, ya udah kita lengkapi. Nah, berikutnya adalah konsistensi. Apa konsisten dalam alur, istilah, atau informasi? Nah, ini biasanya kita kalau di pemerintahan itu suka sering jadi awal ini, awal diskusi. Apakah kita akan menggunakan kata siswa? Apakah kata peserta didik? Apakah kata murid? Ya, kalau kemarin sama Nadim itu menggunakan istilah peserta didik. Ya, siswa juga boleh. Tapi sekarang di zaman Pak Abdul Muti itu menggunakan kata murid, ya, nggak menggunakan kata siswa lagi, ya. Kepala sekolah diganti jadi kepala satuan pendidikan gitu ya, ya beda-beda rezim gitu ya, juga ganti istilah juga. Lalu, Billy, ya, Mas Billy, bukannya Pak Nadim waktu itu murid bilangnya bukan peserta didik? enggak, kita dalam penulisan di ini, penulisan Oh, di dalam buku penulisan. nggak pakai kata murid, ya. Terus untuk berikutnya ketepatan, ya, apakah informasi yang disampaikan itu adalah akurat? Akurat di sini maksudnya kalau kita bicara tentang nama, misalnya nama kementerian itu harus pas gitu ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen gitu ya. Nah, terus lagi terkait dengan objek-objek yang kita angkat itu dipastikan sesuai dengan penulisan atau kaidah-kaidah penulisan. Lalu fokus. Nah, apakah tulisan yang kita tulis itu sudah fokus gitu ya? Apakah melebar? Nah, ini biasanya kita pakai sudut pandang helikopter ya, lihat dari atas. Ya, dari atas. Ini kayaknya tulisannya ini secara garis besar agak melenceng nih. Nah, ini paragraf ini kayaknya ini deh, nggak pas deh. Ini kayaknya perlu disingkirkan gitu misalnya. Atau perlu di merger dengan paragraf yang lain. Nah, kenapa? Supaya fokusnya tetap gitu ya. Apalagi kadang-kadang dalam sebuah tema itu ada beberapa apa sudut pandang. Nah, itu agar sudut pandang itu tidak tabrakan. Nah, itu makanya fokusnya harus di apa ditetapkan. Lalu terakhir adalah nada dan gaya. Nah, ini menurut saya sudah masuk ke masalah kerana seni ya. Jadi kita ingin melihat, mendengar nada atau suara dari sebuah tulisan. Ah, ini kayaknya gaya dangdut nih gitu ya. Tapi kok ada rasa campuran jazz misalnya. Nah, ini harus dibuangin unsur jazz gitu ya. Sama juga kayak tulisan. Ini kan tulisan feature. Tapi kok kalau ya ada nada-nada hard news gitu ya. Atau ini kan tulisan opini. Tapi kok kayak ada istilah-istilah fiksinya gitu ya, yang menghayal imajinatif. Nah, itu harus disingkirkan gitu ya. Nah, ini terkait langsung gaya penulisan. Nah, yang perlu dipastikan lagi adalah audiensnya. Ya, sebuah tulisan itu harus ketahuan sejak awal ya. Ini audiens ini tulisan ini ditulis untuk anak-anak misalnya. Ya udah, jadi bahasanya tuh bahasa anak-anak. Maksudnya bahasa yang mudah dipahami oleh mereka. Kalau untuk orang dewasa, ya udah pakai bahasa yang orang dewasa di sini maksudnya mungkin mahasiswa gitu ya. Oleh umum itu bahasa-bahasa yang umum dipakai. Tapi kalau misalnya udah akademisi atau lagi orang-orang di apa di profesi tertentu, kita harus menggunakan bahasa bahasa teknis juga. Kita nulis untuk kalangan dokter ya kita menggunakan bahasa-bahasa dokter gitu ya. Ya mungkin ada bahasa-bahasa istilah-istilah Latin gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui tentang tujuan, lalu apa sih aspek yang dievaluasi saat kita melakukan pengeditan makro? Nah, yang pertama adalah judul. Apakah judul itu ringkas, akurat, informatif, dan sesuai? Nah, judul umumnya ya secara teoritis itu bagusan ya maksimal 5 kata gitu ya. Nah, terus apakah judul tersebut juga sesuai, akurat dengan apa yang sudah ditulis gitu ya di badan tulisan? Jangan sampai clickbait gitu ya, menipu orang gitu ya. Nah, informatif ya karena tulisannya sifatnya non fiksi, jadi jangan apa berbunga-bunga atau sesuatu yang sifatnya apa personifikasi atau metafora langsung gitu ya dengan isi. Nah, ini memang problemnya adalah bagaimana kita membuat judul yang menarik
gitu kan ya. Kita bisa lihat lah, belajar misalnya bagaimana tulisan Tempo gitu ya, majalah Tempo atau majalah-majalah yang apa menggunakan aspek sastra dalam penulisannya. Nah, berikutnya adalah paragraf. Nah, ini memang yang paling banyak diedit ya di bagi paragraf ini ya. Apakah tersusun dalam urutan yang logis? Ya, saya sering menemui apalagi tulisan panjang kemarin saat menulis saat mengedit tulisan teman-teman ya, yang ditulis oleh guru, terutama guru dan kepala sekolah. Ya, mereka nggak terbiasa. Mereka hebat, jago dalam mempraktik, tapi belum tentu semua bisa nulis. Nah, saat disuruh nulis, dikasih kisi-kisi oleh direktorat, mereka nulis berdasarkan pengalaman, itu suka lompat-lompat tuh, ya. Dari hasil pengenalan, tiba-tiba pengenalan muncul lagi nanti di paragraf ketujuh misalnya, gitu kan. Lalu dari pengenalan masuk ke detail, nanti itu tuh lompat-lompat tuh ke beberapa paragraf. Nah, jadi akhirnya ya itu tadi, saya akan membaca dulu semuanya, nanti dari sana saya akan bisa membayangkan ini paragraf ini kok bicara soal pengenalan ya harusnya di atas gitu ya. Ini bicara soal tubuh inti ya di tengah gitu. Ini penutup ya bagian akhir gitu ya. Jadi kalau kita membaca dulu ya nggak langsung edit, nah itu kita nanti akan tahu nih apa paling enggak secara teknis ini paragraf di sini taruh di mana. Nah, berikutnya adalah penekanan poin. Nah, apakah poin-poin penting sudah tepat? Nah, poin di sini maksudnya dalam paragraf gitu ya. Kan nama secara teoritis paragraf itu pikiran utama di kalimat pertama. Kalimat kedua adalah penjelas dari kalimat pertama. Kalimat ketiga penjelas dari kalimat kedua. Nah, itu juga menjadi suatu hal yang sangat penting ya. Apalagi kita mengedit dan kita juga harus tega ya, harus tega mengedit. Oh, ini kayaknya nih antara paragraf pertama kedua sama tulisan di kalimat pertama kedua sama ketiga nggak pas nih, nggak selaras nih. Kayak ini untuk ini saya harus motong kalimat kedua nanti untuk paragraf berikutnya gitu ya. Itu juga sering juga saya alami gitu. Nah, jadi satu lagi yang saya tekankan, kita jangan jangan terlalu apa kasihan sama diri kita ya ketika ngedit ya. Kita harus keras sama diri kita harus tega-tegaan gitu ya. Nah, terutama tadi pada penempatan poin. Nah, berikutnya adalah data dan referensi. Apakah data dan referensi, ya kalau ada kita pakai ya, itu akurat dan memadai. Nah, ini biasanya saya ini tipe orang yang kalau nulis, apalagi kalau ngedit, itu tipe big data. Saya suka baru big data. Jadi, ketika saya ngedit tulisan orang, saya perang gitu ya, nama pejabat, lalu nama lembaga, lalu istilah-istilah teknis, itu sesuai gitu ya. Jangan sampai salah tulis. Makanya saya selalu menggunakan Google gitu ya untuk pembanding. Ya paling enggak sekitar 2 sampai 3 referensi ya, itu yang benar gitu ya, yang akan saya pakai gitu. Karena sering sekali saya suka ketemu tulisan itu nggak pas gitu, nggak pas dengan apa, nggak akurat ya. Nah, kita bisa nilai bagaimana seseorang yang itu tidak begitu peduli sama yang namanya akurasi. Lalu berikutnya adalah tabel atau gambar. Ya, apakah tabel dan gambar ya kalau ada sesuai dengan teks dan disajikan secara efektif ya. Nah, ini juga sangat penting teman-teman karena tabel dan tabel ini juga, dan gambar ini merupakan pendukung ya. Kadang pendukung yang utama. Ya, kadang tabel itu merupakan rangkuman dari sekian paragraf gitu ya. Jadi harus bisa benar-benar menggambarkan. Gambar juga sama, merupakan rangkuman dari sekian peristiwa ya. Jadi seandainya tabel atau gambar tidak sesuai, ya bahkan malah rancu, itu akan berakibat tulisan secara garis besar itu tidak bagus. Nah, berikutnya adalah bagian topik. Nah, apakah ada bagian topik yang perlu ditulis ulang atau diorganisasi ulang secara signifikan? Nah, ini maksudnya kadang ketika kita ingin menulis sesuatu, ada bagian-bagian yang sudah kita buat outline-nya itu tidak ada gitu ya, tidak ada dalam sebuah paragraf. Nah, makanya itu perlu diperjelas ya bagian-bagian tersebut. Atau nanti kadang kalau kita baca tadi ya paragraf sudah saya singgung yang 02. Nah, itu nanti apakah sudah sesuai, sudah enak nadanya atau gayanya gitu ya. Mungkin perlu juga dipindah ya, dipindah ke mana atau bahkan dihapus gitu ya. Nah, apalagi ketika kita ngedit itu
sering sekali dibatasi oleh yang namanya jumlah karakter atau jumlah halaman ya. Kalau kita nulis misalnya untuk media massa atau misalnya ikut lomba, itu pasti dibatasi oleh jumlah halaman ya. Misalnya 4 halaman, tiba-tiba kita dari tulisan 7 halaman harus 4 halaman, harus ada yang dipotong ya. Nah, kita harus tega tuh. Mana bagian halaman atau paragraf yang harus kita buang. Nah, jadi akhirnya kita berpikir ulang bagaimana nih supaya hal-hal yang dibuang itu adalah hal yang tidak terkait atau bahkan tidak nyambung gitu ya. Itu harus kita buang ya, kita sortir. Nah, ini setelah itu adalah informasi. Apakah informasi yang adakah informasi yang berlebihan atau tidak relevan yang perlu dihilangkan? Nah, ya tadi terkait dengan jumlah halaman gitu ya. Kalau kita biasa nulis berita itu biasanya kan deduktif ya, dari umum ke khusus, dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Nah, itu tulisan yang kurang penting tinggal kita potong ya, yang paling bawah-bawah gitu ya. Nah, jadi kadang pula ada juga informasi yang kadang melebar gitu ya. Kita fokusnya misalnya ingin bicara tentang eh, pemanfaatan manfaat kursi ya di paragraf pertama, kedua, tapi tiba-tiba di paragraf berikutnya ada tentang harga kursi. Nah, itu harga kursinya dibuang ya. Jadi harus benar fokus. Lalu berikutnya adalah lubang. Nah, ini teman-teman, lubang di sini maksudnya sesuatu yang kayaknya belum tuntas untuk dibahas gitu ya. Ada detail yang mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut gitu ya. Dies- Dieksplorasi lebih lagi gitu. Nah, jadi kadang-kadang ketika kita lihat dari aspek helikopter tadi, oh ini ada tanaman, misalnya kita lihat tanaman, ini ada tanaman kok yang belum apa, nggak, polanya itu nggak pas gitu ya. Ini harus ada tanaman di sini nih gitu ya. Nanti contohnya bisa kembangkan lagi ya, contohnya kembangkan lagi. Ya, jadi kalau lubang ini maksudnya ada sesuatu yang perlu ditambal gitu ya, dengan informasi lagi, dengan informasi atau dengan data-data, dengan tabel atau gambar. Lalu alur, nah ini juga sangat penting ya. Apakah alur tulisan masuk akal dan konsisten? Nah, ini bicara tentang eh, peletakan ya. Nah, kadang tulisan juga pakai ada alur, sama kayak tulisan non fiksi, ada alur maju, alur mundur gitu ya. Tapi rata-rata sih tulisan non fiksi itu rata-rata alur maju gitu ya. Istilahnya itu runtut ya, linear. Nah, tapi kadang juga dalam sebuah tulisan, dan itu juga suka saya pakai dalam tulisan feature, itu saya suka bermain ya, namanya kita tulisannya mengaduk emosi orang gitu ya. Jadi sih kita suka mainin ritme gitu ya. Kadang informasi kita bunya kita taruh di bagian tengah atau belakang, itu sah-sah saja gitu ya. Tapi yang penting orang bisa menikmatinya ya. Orang tidak bingung dengan runtutan informasi atau data yang kita kemukakan. Nah, itulah alur gitu ya. Terus berikutnya adalah tujuan. Apakah tujuan tulisan itu tercapai? Ketika kita ingin menulis tentang, misalnya yang sekarang tentang AI, bagaimana penulis menyikapi AI ya. Tadi Mas Imam sudah menyampaikan kegelisahan. Ini kayaknya kita disrupsi deh akhirnya ya. Setelah fotografer didisrupsi, lalu layouter, nah sekarang penulis gitu ya. Kita harus bagaimana nih? Nah, akhirnya kita bikin tulisan. Nah, apakah ketika kita sudah nulis, kegelisahan penulis terhadap kehadiran AI, itu tujuan itu tercapai? Kita ingin tulisan tersebut menggugah orang-orang untuk mengambil tindakan, atau misalnya untuk berpendapat tentang tulisan kita. Apakah sudah tercapai kira-kira? Apakah misalnya ada call to action ya, kalau istilah sekarang call to action di akhir tulisan misalnya. Nah, seperti itu. Nah, terakhir adalah audiens. Nah, ini juga penting. Apakah audiens yang dituju itu dapat memahami dan tertarik dengan tulisan tersebut? Ya, ketika kita nulis, ya kita nulis panduan, terus lagi kita nulis pengumuman. Yang pertama adalah audiensnya itu siapa? Karena biasanya audiens ini menentukan pemilihan diksi, lalu informasi yang disajikan, gitu ya. Itu yang berpengaruh. Nah, berikutnya kita cepat aja ya. Nanti kita akan lebih banyak diskusi. Nah, ini ada contohnya, contoh pengertian makro. Yang pertama adalah menyusun ulang paragraf. Nah, jadi kita jangan
ragu-ragu teman-teman ya, kalau kita merasa paragrafnya itu nggak sesuai, nggak koheren, ya kita susun ulang ya. Kita bisa memindahkan atau menukar paragraf ya agar kelihatan logis ya, menjadi rangkaian cerita yang menarik. Sama ketika kita nulis fiksi, ya kan bagaimana kita misalnya trailer ya, novel trailer, bagaimana sebuah cerita itu akan kita kembangkan menjadi pengantar dulu atau mungkin trailernya dulu ya supaya orang tertarik untuk membaca pada berikutnya. Eh, Kejadian yang sangat ganjil lalu masuk ke apa alur mundur terus alur maju tiba-tiba klimaks gitu kan, menegangkan, turun lagi ya. Nah itu untuk membuat ritme atau alur seperti itu kan harus kita pastikan paragraf itu terus mendukung gitu ya. Nah berikutnya adalah menghapus bagian yang tidak relevan. Nah ini juga sama, jadi jangan kasihan sama tulisan kita sendiri sebelum kita dibantai oleh orang gitu ya. Kita bantai tulisan kita sendiri ya. Jangan ragu untuk memotong paragraf ya, atau bagian yang tidak sinkron ya, atau bahkan tidak efektif. Ya ini kadang saya juga suka tega sama tulisan saya sendiri. Ini tulisannya kayaknya udah dibuang aja deh daripada jadi duri gitu ya. Ini kalau ada tulisan ini kayaknya nanti orang tidak akan dapat feel-nya atau rasanya gitu. Udah buang aja. Nah, berikutnya adalah mengembangkan ide. Nah, kita juga selalu terbuka ya pada tulisan kita. Apakah kita jangan menganggap sebelum tulisan tersebut dikirim ke media atau ke blog kita itu sudah selesai. Nah, makanya sering ada saran coba endapkan dulu. Nah, pengendapan ini sebenarnya supaya ide-ide yang sudah di kepala itu mengendap nanti bisa berkembang lagi gitu ya. Ya pikirnya seperti itu. Nah, dalam konteks itulah nanti mungkin kita akan menambahkan detail, contoh atau penjelasan ya pada bagian yang kurang lengkap. Karena mungkin cara berpikir seperti itu ya, cara berpikir. Jadi ketika kita sudah selesai dalam sebuah tulisan, itu pikiran itu kan mengendap. Kita diamkan dulu. Biarkan pikiran kita itu mengembang gitu ya, mengembang dan nanti akhirnya dia menilai sendiri. Ini kira-kira idenya sudah tepat atau belum? Ada yang perlu ditambah atau enggak gitu. Nah, berikutnya adalah memperjelas transisi. Transisi di sini maksudnya penghubung ya antar paragraf. Yang mungkin teman-teman sudah pasti lah bagaimana sih cara menghubungkan kalimat antar paragraf ya menggunakan frasa atau menggunakan istilah agar transisi antar paragraf tersebut terasa lebih soft, lebih lembut gitu ya. Bahkan semacam jembatan yang tidak membuat orang nggak merasa nggak merasa pindah gitu. Ini yang dimiliki oleh para penulis novel, misalnya ya, yang tulisannya itu, nih gue kapan selesai bacanya nih, kok gue mau baca terus gitu ya. Nah itu dia udah pinter hebat tuh membuat transisi. Bahkan misalnya transisi antar bab. Nah, jadi biasanya tuh pada bab terakhir sebelum masuk bab ke berikutnya itu di bab terakhirnya itu ya misalnya di bab satu sebelum ke bab dua di bab satunya itu di ujungnya itu membuat sebuah pertanyaan ya yang bikin orang penasaran ya akhirnya pertanyaan tersebut dijawab di bab kedua. Nah, itu masalah strategi. Nah, berikutnya adalah memastikan fokus. Nah, jika kita mengetahui atau mendapatkan tulisan kita itu kita rasa ini kayaknya menyimpang deh nggak sesuai dengan fokusnya gitu. Kita ingin bicara tentang bagaimana membuat kursi, bukan bicara tentang bagaimana menjualnya gitu ya. Ya udah cara menjualnya kita buang ya, kita revisi bagian yang menyimpang ya. Harus tega juga ini. Nah, berikutnya adalah mengklarifikasi argumen utama ya. Kita memastikan pesan atau tesis yang kita sampaikan itu jelas ya, atau sampaikan dengan jelas. Nah, ini sering makanya kadang orang itu minta dieditin atau dibaca dulu ya. Kalau novel itu coba bacain dong. Nanti ada ini nggak? Ada masukan nggak? Ya, saya saya sebenarnya senang sekali kalau dapat masukan atau ini dari teman gitu ya. Atau kalau dulu reporter dapat masukan dari redaktur untuk diperbaiki gitu ya. Nah, itu karena mereka biasanya lebih melihatnya lebih di luar tulisan itu lebih objektif gitu ya tulisannya. Nah, ini teman-teman, eh, ini nggak apa-apa masih lanjut ya Mas Imam ya. Ini ambil contoh kasus kita nanti diskusi karena tadi bicara soal teori kita nanti masalah praktik saya juga ambil nggak banyak ya, cuma beberapa aja. Nah, ini teman-teman
Ini saya sangat senang ketika wawancara ini ya Bu Siti Aisyah Taknang ya, isi Taknang. Nah, sini dia tinggal di sana di Bitung, Sulawesi Utara. Ada satu hal yang selalu membuat saya penasaran ketika membaca sebuah tulisan, terutama tulisan di majalah Tempo. Bagaimana latar atau proses kreatif penulis tersebut dalam melakukan wawancara dan menghimpun data sehingga menjadi tulisan yang menarik dan asik dibaca. Nah, dari sana saya coba untuk apa menjalankannya, melakukannya secara eh, terencana gitu ya. Mungkin teman-teman ketika membaca tulisan seperti ini, ya, Pulau Lembeh, Sebatang Kota Bitung, Sulawesi Utara, hampir tengah malam di alamat 21. Ini sampai tulisan akhir itu merupakan rangkaian rekonstruksi, ya, karena di sini saya tulisannya ingin mengangkat bagaimana cerita seorang kepala sekolah itu mendaftar di program sekolah penggerak. Ya, jadi dia bicara tentang peristiwa sekitar 1-2 tahun yang lalu, gitu ya, rekonstruksi. Jadi kita akan berhadapan dengan orang yang kemungkinan akan lupa, gitu ya, kemungkinan akan lupa tentang peristiwa yang dilakukannya, yang telah dialaminya, dan kita harus sabar. Sehingga untuk mendapatkan sebuah cerita yang menarik, kita harus melakukan rekonstruksi secara pelan-pelan. Dan saya terasa sekali, saya sempat 2 kali ya wawancara dia lewat telepon. Nah, yang ke wawancara pertama itu saya coba tulis selesai, tapi setelah itu saya merasa ada yang ganjil nih, ada yang ganjil. Yang ganjil itu di mana? Yang ganjilnya itu ketika dia mengatakan tentang kapan dia di sini ya, sudah 6 hari 5 malam Siti menginap di sekolahnya sampai Trikora Indah. Nah, wawancara pertama dia mengatakan 5 hari ini dilakukan di bulan puasa, di bulan puasa. Nah, terus di sini kan eh, saya coba untuk ragu-ragu ya. Ini salah satunya kalau kita wawancara orang atau mencari sumber, kita pastikan itu kita tidak ragu dengan apalagi bicara tentang peristiwa yang sudah lalu gitu ya. Akhirnya saya coba ini dia yang namanya proses mendaftar itu kan mendaftar, lalu eh, wawancara terus pengumuman gitu kan ya. Nah, dia di sini waktu itu bulan apa tahun 2022 ya atau 2021 itu awal tahun gitunya. Tapi dia ngasih taunya itu tengah-tengah tahun gitu. Akhirnya saya wawancara lagi yang kedua, oh maaf Pak, saya salah. Ya, saya salah waktunya gitu ya. Kalau saya percaya aja pada wawancara pertama, itu akan fatal. Kalau saya ini salah gitu ya, nggak akurat gitu. Nah, makanya kalau bicara tentang waktu, ya kita harus benar-benar memastikan antara yang diucapkan kita coba konfirmasi atau verifikasi dengan data lainnya gitu ya. Belum bulan puasa itu kapan? Itu bisa dirunut ya waktunya gitu. Nah, di sini juga ada beberapa apa kondisi yang saya coba verifikasi lagi gitu ya. Jadi saya melakukan wawancara ulang. Dan ketika saya mengetahui bahwa ada beberapa informasi yang akhirnya harus dihilangkan atau dihapus, saya menyusun ulang paragraf. Ya, saya setelah melakukan verifikasi, verifikasi di sini maksudnya adalah saya mengkonfirmasi atau mencari tahu dari data di luar informasi yang diberikan oleh narasumber kita. Saya buka Google, saya buka YouTube, saya buka buku data gitu ya. Semua saya gunakan itu untuk memastikan informasi atau data yang saya sampaikan dalam tulisan itu akurat, ya, tidak ada kesalahan. Lalu saya akan menghapus bagian yang tidak relevan, ya, atau menghapus informasi yang diperbarui gitu. Lalu mengembangkan ide menambah detail. Nah, saya ketika wawancara yang kedua, saya itu menambah dapat detail lagi gitu ya. Di sini ketika dia dapat wawancara ya, asam lambungnya langsung naik gitu kan. Dia pusing, jatuh sakit. Nah, itu tidak dapat saya dapatkan dalam informasi yang pertama, yang kedua. Itu yang kedua yang saya dapatkan. Jadi akan sangat bagus kalau kita juga terus menggali informasi detail ya.
Tulisan yang bagus salah satunya adalah detail. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana tulisan orang-orang barat gitu ya, yang detail. Ya, ini tipsnya wawancara ulang. Ini kalau proses tulis berita ya. Tapi misalnya kalau teman-teman riset, ya teman-teman bisa ke perpustakaan, teman-teman bisa bahkan sebenarnya wawancara atau diskusi sama orang yang tahu ya, yang tahu tentang sebuah informasi. Lalu riset internet, lalu riset tentang lembaga instansi ya. Nah, oke, sebelum ke sana saya ingin ini teman-teman mungkin pernah baca buku ini, Outlier ya. Saya lagi baca buku ini. Ini Malcolm Gladwell. Ini dia menulis banyak buku yang sangat laris, bestseller di dunia termasuk Indonesia. Nah, ini Gladwell ini adalah seorang wartawan dari Kanada ya. Dia juga pernah bekerja di beberapa media di Amerika ya. Salah satunya adalah Washington Post. Nah, Gladwell ini menggunakan kemampuan kewartawanan jurnalismenya ya untuk membuat tulisan buku seperti ini ya. Di sini dia ditulis banyak sekali wawancara dia yang sifatnya detail ya, detail-detail itu dia tulis. Nah, misalnya saya baru pada bagian bagaimana pesawat ya, bagaimana informasi mengenai kotak hitam itu disampaikan secara detail. Nah, itu perlu sebuah kemampuan dan riset yang kuat. Dan dia wawancara ya, wawancara narasumber gitu yang terlibat dalam data yang dia dapatkan. Jadi teman-teman saya kira akan sangat bagus kalau teman-teman juga melakukan wawancara dalam menguatkan tulisan yang terutama tulisan non fiksi. Bahkan kalau tulisan fiksi pun juga sangat bagus ya. Misalnya kalau tulisan buku novel tentang kemarin beliin untuk anak saya itu Hajar Rangkayo, Rasuna Said ya. Nah itu penulisnya Hairul Yasmi itu sampai ke ini ke penjara yang pernah dimasuki oleh eh, Rasuna Said gitu ya di penjara Bulu sana di Semarang apa ya yang kalau nggak salah juga dulu ada beberapa pejuang wanita yang masuk di sana gitu dia sampai ke sana sampai melihat suasana gimana dan itu memudahkan dia untuk menggambarkan novelnya gitu ya. Nah berikutnya contoh kasusnya. Nah ini saya ngedit tulisan anggap aja ini tulisan edit pertama saya gitu ya. Nah, banyak sekali yang saya hapus ya, kalimat yang tidak efektif dan relevan. Ya, misalnya di sini. Ini tulisan yang sebelah kiri ini tulisan pertama, ini yang kedua yang dalam buku ya. Teman-teman nanti bisa klik di sini untuk baca dan download. Ini halaman 88. Nah, di sini, Mentari di Kupang, Nusa Tenggara Timur sudah terbit sekitar pukul 5 pagi. Jauh lebih cepat dari daerah-daerah lain seiring lokasi yang ada di ujung timur wilayah Indonesia Tengah. Nah, di sini saya untuk yang pertama, saya ganti seperti ini gitu ya. Saya melihat kalimat kedua ini nggak penting-penting amat. Kita fokusnya kan di Kupang, NTT. Betapa bandingan dengan wilayah Indonesia Tengah yang lain ya, Indonesia Timur maksudnya. Nah, saya langsung masuk ke kondisi anak-anak berseragam sekolah ya. Di sini bisa dilihat langsung coba ngaitin ke paragraf kedua. Nah, lalu masuk untuk awalan ya, untuk kondisi di Kupang di pagi hari. Lalu masuk ke tokohnya ya, Edward Suwahon mengintip jendela. Nah, ini saya ngambilnya di kalimat kedua, gitu ya, kalimat kedua. Ya, Edward Suwahon mengintip jendela, kegundahan menguasai hatinya. Ya, di sini saya melakukan apa penulisan ulang ya dari kalimat dia yang mengintip jendela ada sesuatu yang membuatnya gundah, ya kan, sesuatu yang membuatnya gundah. Nah, agar lebih kuat, gitu kan, kegundahan menguasai hatinya. Ya, cuman 3 kata, ya pendek. Semburat mentari dan aktivitas anak-anak sekolah di pagi hari itu menyembulkan satu pertanyaan di benaknya. Kenapa sekolahnya tak dianggap sekolah unggulan? Ya. Saya sederhanakan dari kalimat ini. Ya, tampilan sebelah tadi sudah ramainya jalan anak-anak. Ini udah matahari, jalannya anak-anak gitu. Jadi kayak bertumpuk gitu ya. Saya coba sederhanakan lagi. Jadi di sini saya melihat teman-teman ada bagian-bagian yang nggak relevan gitu ya. Kalimat nggak efektif. Ya, akhirnya saya potong gitu ya. Nah, terakhir, teman-teman di sini saya ingin sedikit bercerita tentang proses kreatif saya dalam menulis salah satu bagian dari buku saya, ya, terbitan 2017.
Nanti bisa di-download, baca gratis. Bagaimana saya membuat buku yang saya penuhi dengan data, ya, data dan pengamatan, ya. Jadi nggak sekedar opini. Dan tulisan subjudul ini juga Tuan 9 senti saya ambil dari puisinya Taufik Ismail. Jadi di sini saya ingin data-data umum ya, yang mungkin juga kurang diungkap oleh publik gitu ya. Misalnya di sini agak susah sih mendapatkan data ini ya, dokumen Renault Tobacco Company tahun 84. Ini jadi cikal bakal kegelisahan gitu ya. Terus lagi data dari internet saya cari juga gitu ya. Internet terus lagi pengamatan lingkungan sekolah ya, saya ke daerah-daerah, saya lihatin bagaimana sih aktivitas di dalam sekolah gitu ya, di lingkungan sekolah juga di sekitar sekolah gitu. Lalu film dokumenter, saya juga nonton filmnya nih, Bangwat Sex, Drugs and Cigarette, saya tonton filmnya. Jadi bagaimana anak-anak di Indonesia itu sudah terpapar dan sulit untuk keluar dari apa jeratan nikotin. Lalu regulasi, saya juga coba cari lebih banyak tentang regulasi baik yang ada di Indonesia maupun di dunia. Lalu juga Pointed Human Rights ya, tentang anak-anak sekolah pekerja di perkebunan tembakau. Ini juga saya cari di websitenya. Lalu kutipan puisi Taufik Ismail Tuan 9 senti. Jadi di sini saya ingin menghubungkan juga ya antara data-data yang sifatnya faktual dengan imaji ya yang ditampilkan melalui puisi ya Pak Taufik Ismail. Nanti ada bagian yang saya masukkan bagaimana apa Tuan 9 senti ada kutipannya gitu ya, sekitar 4 alinea gitu. Nanti bisa dilihat. Nah, di sini teman-teman, ketika kita ingin memasukkan banyak bahan atau data ya sebagai data pendukung kita, itu kita harus juga main eh, transisinya gitu ya. Jadi kita yang pertama kita susun paragrafnya agar logis gitu ya. Pertama logis dulu kan ya. Setelah logis, ini transisinya gimana nih? Enak nggak ya? Jadi transisi di sini ya harus benar-benar nggak terasa sudah berpindah topik ya atau pikiran utama gitu. Lalu fokusnya juga sama, nggak kemana-mana. Kita fokus kepada bagaimana bahaya rokok terhadap siswa ya. Jadi kita nggak fokus bagaimana bahaya rokok terhadap orang dewasa, nggak kepada siswa. Karena saya juga nulis GLS ini untuk siswa, salah satunya ya, lingkungan sekolah, nggak keluar gitu. Meskipun juga butuh dukungan keluarga sama masyarakat. Lalu ketiga adalah mengklarifikasi argumen utama. Nah ini banyak sekali data yang saya dapat teman-teman. Habis data ini saya tulis, oh ternyata saya dapat data lagi. Nah saya coba untuk menyesuaikan gitu ya dengan data yang terbaru. Misalnya data tentang eh, berapa sih jumlah siswa yang jumlah anak-anak gitu ya yang merokok gitu. Nah itu saya dapat pertama Menteri Kesehatan, tapi ternyata ada penelitian penelitian lebih luas lagi gitu, yang dunia. Ini mana yang saya pilih nih, yang benar yang mana? Coba saya teliti lagi. Nah kadang-kadang eh, asumsi saya ya atau tesis saya itu salah gitu yang awal. Lalu saya baca opini lain yang menjadikan data lebih akurat. Saya menggunakan yang lain. Jadi saya dalam proses penulisan subjudul ini ancaman Tuan Sebastian itu saya agak lama karena saya menggunakan banyak data ya. Saya nggak menggunakan banyak opini atau pengamatan saya saja, tapi data-data tersebut saya kumpulkan gitu. Nah, jadi ini proses ini agak agak lama dalam salah satu bagian dari tulisan buku GLS ini. Nah, ini tonton bukunya teman-teman nanti bisa diklik ya, nanti bisa diunduh gratis. Baik, saya kira itu sebagai pengantar diskusi Mas Imam. Nanti mungkin teman-teman juga bisa bercerita bagaimana proses set editing yang dilakukan masing-masing. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Billy nih. Kayaknya bisa dibilang daging semua nih. Materinya Mas Billy ini nih, kayak bermanfaat banget nih. Walaupun mungkin saya juga pernah ngedit gitu kan, tapi apa yang disampaikan sama Mas Billy ini, bikin, gitu ya, gitu ya. Ini menambah wawasan bagi saya pribadi sih. Mungkin juga, semoga buat teman-teman juga begitu kan. Jadi silakan buat teman-teman nih, kalau misalkan ada yang mau berdiskusi atau bertanya secara langsung, boleh sebelum saya baca yang ada di dalam kolom komentar. Silakan. Ada yang mau tanya langsung?
Oke, karena belum ada, kita baca yang di kolom komentar Mas Billy ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Aira nih. Dalam perjalanan sebagai editor nih, Mas Billy pernah nggak sih ketemu penulis yang nggak mau diedit naskahnya gitu? Dan cara nanggepinnya tuh gimana tuh? Nggak baca, Mas Billy? Oke, enggak ya. Jadi rata-rata kita udah punya konsekuensi tulisan Bapak Ibu, ini akan saya edit dan kemungkinan akan saya pasti ada perbaikannya gitu. Wah, Tapi saya selalu terbuka kepada orang-orang yang tulisnya saya edit. Dan saya harus rendah hati kalau misalnya editan saya itu dianggap kurang pas gitu. begitu. Nah, sering saya mendapati tulisan ya, itu nggak selesai editnya. Ada informasi yang perlu dia dipenuhi gitu ya. Pernah waktu itu, kalau nggak salah wartawan deh yang saya edit tulisannya itu agak susah dihubungi gitu. Jadi saya harus kadang-kadang telepon, kadang-kadang WhatsApp gitu ya, yang agak lama karena mungkin dia di daerah gitu ya. Jadi ya saya harus menunggu dia gitu untuk memperbaiki. Nah dia pun itu harus bertanya kepada orang yang diwawancara kepala sekolah karena ternyata wartawan itu tuh nggak tuntas dalam melakukan liputan sehingga tulisannya itu banyak saya bongkar gitu. Hmm, Itu ada tulisan di SD itu ya. Jadi itu yang kadang sampai saya bikin stres gitu ya. Tapi yang saya sedangnya adalah dia itu nggak apa nggak ada masalah, dia nggak marah ketika diedit gitu ya. Tapi saya pun juga dengan nada sopan gitu ya, mungkin gerundeng di belakang nggak apa-apa lah, tapi kan coba tolong dilihat lagi gitu, tolong ditanya lagi gitu kan sampai benar-benar pas gitu ya. Masalah komunikasi aja sih. oke. Ya, begitu Mbak. Ya, mungkin saya juga ini nih Mas Bil, beberapa baru beberapa kali ini ya diminta sama nih. Karena kan Bajikat PPK ini lagi mau sertifikasi ya Mas Bil ya. Jadi diminta untuk membukukan modul-modul materi dalam diklat itu kan. Nah, akhirnya diminta tuh teman-teman buat jadi ghostwriter Mas Bil. Menulis kan dari materi-materi yang sudah ada ditulis tuh kan. Terus kebetulan saya diminta untuk proofreading nih, proofreading gitu kan. Tapi ternyata pas ketika saya dikasih tulisan, kok jatuhnya saya di editor segala itu ya. Akhirnya aku langsung edit tuh semuanya tuh. Masih acak-acakan tuh kan, susunan kalimat dan sebagainya. Akhirnya saya edit tuh. Jadinya itu, proofreading menganggap sebagai editor segala. Itu kan kalau proofreading kan sebenarnya lebih lebih ini ya, Mas Bil ya, lebih simpel itu kan. Untuk mengecekkannya itu kan tinggal finishingnya aja itu kan. Tapi ternyata pada perjalanannya banyak yang, wah ini kayaknya nggak pas nih, akhirnya saya ubah dan lain sebagainya itu. Ya itu sih, jadi mungkin ilmu ini yang saya dapatkan hari ini mungkin sangat bermanfaat nih Mas Bil nih. Semoga aja juga buat teman-teman yang lainnya. Terus ini Mas Bil ada pertanyaan nih, terkait dengan kalau ada mau self editing naskah fiksi nih, ada tipsnya nggak Mas Bil? Karena mungkin teman-teman banyak yang mau ikutan lomba TKJ nih. Ada tipsnya untuk yang penulisan fiksi ini. Tadi kan Mas Bil mungkin sempat beberapa contoh ini terkait dengan itu ya Mas Bil ya, terkait dengan artikel ya. Silakan Mas Bil. Ya, tulisan feature atau kalau bahasa iniannya itu feature juga sebenarnya menggunakan ini ya, menggunakan gaya tulisan fiksi ya, kaca counter novel dalam membuat tulisan. Nah, setiap tim saya mulai itu saya selalu tekanin apa nilai emosi atau karakter yang akan diangkat gitu ya. Di sini ada salah satu kok penulisnya, nggak usah dibocorin lah, udah tahu. Nah, jadi salah satu ketika kita ngangkat tulisan baik itu fiksi non fiksi ya, kalau non fiksi itu feature itu adalah karakternya, siapa tokoh yang diangkat. Nah, ketika kita bicara soal karakter atau tokoh itu harus konsisten ya. Kita harus bisa menggambarkan apa karakter orang tersebut. Apakah karakternya ini orangnya emosional? Apakah orang ini tenang? Itu bisa kelihatan dari apa? Dari dialognya, dari gambaran yang kita tuliskan ya berdasarkan fakta yang kita lihat gitu ya. Jadi salah satu yang dilihat dalam sebuah tulisan fiksi dan non fiksi adalah karakter. Ya, bagaimana karakter tokoh cerpen atau novel kita? Apakah karakter tersebut mengalami
Yang bagus sih ini ya mengalami apa? Mengalami perubahan tapi nggak drastis. Kalau drastis pun itu juga ada logika yang masuk dalam peristiwa yang dialami. Ya, kalau kita misalnya menulis sebuah cerpen atau novel itu kita bikin sinopsis dulu ya. Dari sinopsis itu kita bisa kelihatan apa sih karakter ini tujuannya mau ngapain, lalu rintangan atau halangannya apa yang dia hadapi, lalu peristiwa apa yang membuat dia itu berubah, baik itu karakter maupun tujuan. Ya, tapi biasanya tujuan itu konsisten gitu ya. Nah, itulah dari deretan sinopsis tersebut kita bisa memeriksa teman-teman ya, setelah kita selesai nulis cerpen atau novel, ini karakternya ini berkembang apa enggak sih? Karakternya ada nggak sih di bagian-bagian atau di bab tertentu yang kok berubah dari orangnya yang karakter antagonis tiba-tiba protagonis gitu ya. Oke, berubah tiba-tiba berubah, tapi ada gak rasionalnya? Nah, itu diperiksa. Kalau misalnya berubah, di bab atau paragraf mana yang membuat dia itu berubah. Nah, jadi kita bisa periksa, ya bisa periksa secara logis ya, secara runtun juga bagaimana perubahan karakter. Nah, itu saya kira kalau untuk tulisan fiksi itu di karakter ya, yang perlu di apa, yang perlu di ini. Terus lagi bagaimana karakter tersebut juga bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi jangan sampai karakter yang kita angkat dalam cerpen atau novel itu menyelesaikan masalah, nggak menyelesaikan masalah, tapi menyelesaikan tokoh-tokoh di sekelilingnya gitu. Padahal yang namanya tokoh di sekelilingnya atau misalnya tokoh pembantu itu membantu dengan perannya ya, itu membantu tokoh utama dalam menyelesaikan masalahnya. Nah itu bisa kita periksa tuh. Ini jangan-jangan kok yang menyelesaikan masalah kok kebanyakan tokoh pembantunya gitu. Nah itu kita bisa lihat lagi. Itu dari sisi tokoh ya. Mungkin nanti dari sisi kalau penulisan cerpen atau novel itu kan ada 4 hal ya. Ada penokohannya, ada settingnya, ada apa konfliknya ya, terus sama alurnya. Nah itu bisa dicek lagi ya, unsur-unsur dalam tulisan fiksi gitu. Mungkin itu dulu. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, silakan. Oke, silakan teman-teman. Apakah penjelasan Mas Billy sudah cukup, Mbak Eka? Atau mungkin Mbak Nia nih mau berbagi atau Mbak Eca atau Mbak Mira? Ya nih Eca kali bisa. Tuh, Mbak Eca ditantang sama Mbak Aya nih. Bisa ngasih tips juga nih Mbak Eca nih. Astagfirullahaladzim, sakit kanan. Tips apaan? Tips apaan? Self editing buat fiksi Mbak Eca. Self editing buat fiksi kalau yang biasa aku lakuin kalau ketulisan sendiri ya kan self editing ya. Ah, kalau aku sih, aduh sorry lagi makan pakai Padang. Sombong banget gue. Halo Mas Bil. Kalau kalau aku pribadi sih kalau untuk self editing fiksi itu biasanya aku tinggalkan dulu gitu. Jadi nggak langsung aku edit saat itu juga. Terus begitu ngedit ya kita memposisikan diri itu sebagai pembaca. Gitu. Halo, kedengeran nggak? Ya berarti kita nulis dulu nih sampai selesai. Habis itu kita simpan dulu gitu. Baru kita edit lagi gitu ya. Cuman kalau udah mepet deadline sih, ya udah yang penting kita tuh switchnya tuh bisa cepet gitu antara kita jadi penulis sama kita jadi pembaca. Kalau kita jadi penulis itu pasti egonya tinggi banget kan. Pokoknya bab ini harus masuk, bagian ini harus masuk. Uh, part-partnya tuh ini harus masuk banget gitu. Cuman begitu kita jadi pembaca, kita bakalan ngerasa ini nggak penting banget gitu yang kayak gitu. Uh, Kalau ada paragraf ini, uh, kalau paragraf ini dihilangin, toh kesananya juga nggak pengaruh gitu. Ada yang kayak gitu banyak apa? Yang kalau baca di Idola Babu, Idola Babu itu banyak part yang dibuang gitu. Nah itu jadi begitu kita kita switch jadi pembaca, kita bakalan mikir
oh kalau ini paragraf tetap ada di sini, ini kita akan bikin flow tulisannya ini jadi melambat gitu. Dan itu kan yang apa hal yang penting kita jaga kan ritme ritme tulisan ya gitu. Nah, ritme tulisan terus apalagi kalau pas konflik. Pokoknya kalau pas konflik itu kalau fiksi jangan sampai kayak ada paragraf nggak penting yang kayak gitu deh. Ada penjelasan-penjelasan nggak perlu gitu. Itu karena itu bisa 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 nurunin apa ya, nurunin tensi lah yang kayak gitu. Kayak gitu sih kalau aku. Ya, jadi yang penting mah switch switch aja switch pemikiran kita ketika kita jadi pembaca kita baca kayak gitu enak atau enggak gitu sih. Oke. Jadi kalau bisa ngerjain nulis itu jangan sampai mepet-mepet deadline yang Mbak Eca ya. Jadi yang bisa Ya, kita baca, kita ah, anggapkan dulu, kita baca ulang itu ya Mbak Eca ya. Mas Bil mau nanya dong. Tuh, silakan Mbak Eca. Ya, silakan Cak. Mas Bil, Ya, sorry aku nggak nyalain kamera ya. Mas Bil, aku mau nanya, kalau kayak untuk self editing nggak, kalau untuk personal mah oke gitu kan. Tapi gimana caranya kita ngajarin self editing ini ke anak-anak gitu? Mereka kan kalau kalau dieditin kan ngamuk ya, yang kayak semacam, ih ini harusnya nih kan aku nulis begini, ini kan ini menurut dia penting gitu. Cuman kalau kayak kita kan, kayak menurut kita yang udah gede, ini mah paragrafnya nggak asik nih gitu, paragrafnya ganjel gitu, nanggung ke sono nggak ke sini enggak gitu. Ada yang kayak gitu. Cuman kalau menurut dia, wah ini maksudnya kayaknya dia semacam udah bikin dengan susah payah gitu. Nah itu uh, jadi kalau aku personal gitu kayak oh ya udah biar 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 anak-anak aja deh yang ngedit gitu. Jadi aku nggak kayak aku tuh cuma kayak sebatas pengen aku cuma pengen ngejarin self editingnya aja deh gitu. Jadi biar nanti mereka yang koreksi sendiri tulisan mereka tuh udah cocok atau belum. Nah itu gimana tuh caranya? iya. Kalau kita ngadepin anak-anak memang biasanya anak tuh egonya tinggi, tapi itu berangkat dari rasa penasaran mereka ya, pengetahuan mereka. Karena kan kalau ngelola emosi itu agak kurang lah. Jadi termasuk kita juga mengajarkan mereka bagaimana menerima sebuah masukan itu dengan lapang dada gitu ya. Jadi itu sebuah ini loh, sebuah pelajaran karena ketika pun saya kerja di media ya, itu ketika saya udah tulis susah-susah gitu kan, udah dengan data yang super akurat gitu, tiba-tiba ada redaktur atau editor yang ini tulisan diubah nih, aduh, bukan main sakitnya gitu ya. Tapi justru sebenarnya yang perlu dikoreksi bukan tulisan kita awalnya, tapi adalah sikap kita terhadap orang yang mewarisi kita. Nah itu dulu ya. Nah dengan mengenalkan itu dulu ke anak-anak itu, sehingga mereka mudah untuk menerima masukan. Ya kan kita harus Hmm, hancurkan egonya dulu. Ya egonya dulu ah, dihancurin dulu tuh. Ya bahwa oke. tulisan kita itu kamu harus nulis itu harus terbuka terhadap masukan itu dulu. Nah setelah kita berhasil menghancurkan egonya, terbuka pikirannya baru kita masuk. Nah kita memang kasih perangkat aja. Ini loh cara ininya. Kalau terakhirnya, menurut kamu tulisan ini gampang nggak dia mengerti? Kira-kira paham nggak? Ntar dia mikir Hmm, sendiri. Jadi kita lontarkan pertanyaan kepada dia, gitu. oh, Nah, balikin pertanyaannya hmm, ke dia. Kira-kira kalau baca tulisan ini menurut kamu gampang nggak? Kayaknya enggak deh. Nah, gitu kan. Coba kira-kira gimana supaya gampang dia mengerti. Kayaknya ada ini deh, istilah ini deh yang aku pusing. Signifikan apa sih? Nah, gitu hmm, kan. Kalau kata penting mungkin gampang tuh dipahami. Nah, jadi maksudnya seperti itu. oke. Gimana? Kalau misalkan kayak misalkan gini, tadi oke tuh kan. Terus kalau misalkan kayak misalkan gini, aku kayak misalkan mereka tukar baca, terus temennya ngasih masukan, itu bikin berantem nggak? Enggak kan? Ya, Masih nggak mestinya apa-apa enggak kayak ya. Ah, takutnya nanti ada yang aku mau kasih masukan tapi aku takut gitu, soalnya takut malah berantem gitu, takut. Gak apa-apa kali ya. nggak apa-apa. Yang penting tadi diawali bahwa semua terbuka untuk menerima masukan, gitu ya. Dan masukan tersebut itu nggak seluruhnya mesti diakomodasi. Nah itu. Jadi kita juga Hmm, kasih kasih apa? Kasih kesempatan mereka senjata mereka untuk oh gue nggak mesti nerima masukan dia kok. Tapi kan gue pengen tahu masukan dia apa gitu kan. Nah jadi memang ini masalah kompromi, masalah egoisme ya, kompromi di dalam kepala gitu ya. Jadi itu nggak ya. perlu kita angkat keluar. Jadi biar dia berkecamuk dalam pikirannya sendiri gitu.
Hmm. Oke, oke, oke. Sip, sip. Thank you. Nanti akan aku coba di sekolah. Sip, sip. Sekarang lagi ini mendampingi anak-anak. Iya, mendampingi ekskul di Bekasi lumayan lah dari Depok. Oh, Ah, ada kereta. oh, ada Jaklingko Mas, lebih hemat. Oh iya, LRT juga lah. Kalau kalau LRT justru rutenya lebih ribet, lebih gampang Jaklingko. Oh iya. Oke, Thank gimana Maca? you. Oke Maca. Jadi memang ini ya Oke. di kantong kami pun juga sekarang lebih ini Mas Pil terkait dengan ketika menangani pegawai-pegawai masalah itu bukan mentoring lagi ya. Kalau mentoring itu kan menunjukkan itu kan ini kamu harus gini loh gini gini ya mengarahkan tuh kan. Tapi sekarang lebih memilih ke coaching. Jadi kita cuma memancing pertanyaan-pertanyaan ke mereka dan mereka untuk mencari jawaban sendiri itu loh. Karena mungkin sekarang kucing ini lebih ini nih lebih mengena itu kan ketika dia menggigitkan sebuah solusi sendiri maka dia akan lebih mengkomitmen untuk melakukannya itu ya. Jadi memang tadi seperti yang Mas Billy bilang ya tanyain menurutmu cerita begini efektif nggak sih bagus nggak sih gitu kan. Jadi mungkin ketika ditanya seperti itu dan dia menjawab memberikan ide yang lain kan akan lebih mengena begitu ya, Mas Billy ya. Iya, karena namanya teori atau apa aja itu dengan mudah bisa didapatkan. Apakah itu di Google, di YouTube, atau bahkan sekarang AI gitu. Jadi dari sisi pengetahuan kita anggap dia udah tahu. Tapi problemnya adalah bagaimana menghubungkan antara pengetahuan dia itu dengan kesediaan untuk mengoreksi. Nah ini masalah yang nggak bisa ditangani oleh AI kita Betul. gitu. Nah, masalah pendekatan. Oke. Mana Meca? Ada yang mau ditambahkan Meca? Ya udah cukup cukup. Oke, siap. Oke, Mbak Aira. Oh Ini, ya, ini. aku mau nambahin nih. Boleh, Eh, boleh, boleh. Ini soal tadi barusan ngomong AI ya. Jadi di grup sebelah nih komunitas penulis juga dan alhamdulillah di situ kayaknya jualan buku 1.000 eksemplar sehari pun bukan masalah gitu loh. Kayak tim marketingnya lumayan lah badai gitu. Jadi kemarin coach kita cerita dia udah selesai nulis nih. Terus dia masukin kayak AI. Habis buku dia dibaca AI, AI-nya ngakuin itu karya dia. Terus dia kan shock kan, aku udah capek diakui-akuin sama AI. Akhirnya dia nyari ini solusi. Soalnya kan dia sibuk, jadi dia nggak mungkin ngedit buku-buku dia dalam waktu lama gitu. Akhirnya dia bilang ke si AI, diganti prompt-nya. Dia bilang gini, tolong editin naskah buku aku ini, tapi cuma edit tipenya, koma, spasi, sama titik. Udah gitu doang. Dan itu dilakuin sama si AI. Jadi selagi AI ini masih bisa kita pakai buat asisten kita, bagus sih. Tapi kita harus hati-hati. Soalnya AI itu juga tergantung prompt yang kita kasih. Ya udah gitu aja sharingnya. Eh, ngomongin AI ya, boleh nambahin dikit gak? Nggak, boleh nambahin Boleh, dikit nggak? boleh. Ya boleh boleh. Jadi adalah ada Rama nggak di sini? Ada. Nggak ada. Hah? Ada ya. Jadi gini awalnya tuh dibilang gini. eh, jadi dia cerita tentang bikin novel di AI. Kan yang kita bahas di grup tuh Mbak Ira. Ya kalau emang bisa bikin prompt keren, kenapa nggak sekalian ditulis aja gitu. Nah terus someday aku nyoba untuk bikinin aku kasih sinopsis aku kan. Terus mungkin ke sini tuh kayak apa plot hole emang banyak. Cuman udahlah aku nggak mau. Aku mau coba yang lain. Aku minta bikinin dia fanfic. Fanfic itu kan maksudnya ya aku juga nggak bakal publikasi itulah gitu kan. Kayak cuman buat kesenangan aku aja. Dan dia nulisnya ada waktu itu tulisannya itu aku capture, aku kirim ke salah seorang teman. Eh, terus aku tanya, ada yang aneh nggak dari tulisan ini? Dia bilang enggak, sama sekali nggak nemu hal aneh. Baru belakangan aku bilang itu yang bikin AI, ChatGPT, dan dia pemakaian katanya, dialognya itu udah luas banget dan itu di situ sih aku kesel gitu. Aduh gila gitu kalau Tapi AI udah kayak gini. feel-nya dapat nggak? Ada ruhnya nggak di situ?
dapat banget beneran beneran kayak ditulis orang gitu. Aku bilang ya Allah ini mah apa dari awal aja kayak gila ini tulisan kayak manusiawi banget gitu yang kayak gitu. Ya dari situ kan aku mikir ya gitu. Ini pakai aku pakai GPT ya, bukan pakai si Memet. Nah, itu tuh dari situ tuh yang aku mikir ini kalau misalkan kayak begini terus dia bisa nulis kayak gini, dia bisa nulis kayak kayak orang nulis gitu. Terus nanti gimana caranya kita membedakan mana yang AI, mana yang enggak, mana yang beneran original, mana yang bikinan AI. Terus gimana nanti kayak semacam kita sebagai penulis ini harus berkembang kayak gimana lagi buat menyaingi AI. Tuh. Nah, itu dibahas kemarin. Jadi sementara ini solusinya harus bilang ke si AI kalau itu karya kita, kita harus ngakuin duluan. Soalnya si AI ini kan dibikin buat nge-copy semua data yang ada di seluruh dunia kan. Dia kan nggak bisa mikir, dia nggak bisa mencipta. Dia kerjanya cuma nyomot punya orang, nyomot sana, nyomot sini, sesuai prompt yang dikasih. Jadi copyright-nya benar-benar kena dia. Jadi jangan sampai karya kita diakuin, kita yang kena tuduh copy paste atau plagiat ntar gitu. Sementara kemarin di grup solusinya baru itu sih di Zoom. Malah itu ada penulis yang dari Amerika juga ngomong juga kayak gitu. Bahkan dia kan ngajar di kampus di Amerika, dia bilang di kampus pun mau nggak mau terpaksa ngasih mahasiswanya nyari tugas ngerjain apa-apa pakai AI, tapi suruh cantumkan sumbernya. Soalnya kayak kita buka chat GPT kan dia juga ngasih sumber kan dari web atau blog atau mana. Nah, itu pegangannya itu gitu. Jadi kalau kita nyuruh dia, kita harus kasih prompt yang tepat itu aja sementara ini solusinya. Oke. Mbak Mbak Ira masih ada yang mau tambahkan lagi, Mbak? Enggak, mungkin Billy bisa ngasih solusi atau di Kemendikbud gimana ntar Oh masalah ya, AI ini. Soalnya udah banyak yang terimbas loh. betul, betul. Ya udah gitu aja. Oh, iya, betul. Mana Mas Bil menanggapi kegelisahan Pak ini pekerjaan ini terkait dengan AI ini nih Mas Bil ini. Iya, bahkan ini ya, ada indikasi beberapa media bahkan kayak Tempo ya atau CNN itu pakai AI ya, parah itu ya. Nah ini sebenarnya masalah integritas ya, ini masalah etika kalau kita menggunakan AI gitu. Jadi ketika sebuah produk itu sudah ditampilkan ke publik ya, dan itu diaku oleh orang tertentu, nah kita nggak bisa mengatakan oh ini punya, dan kita belum bisa membuktikan bahwa itu asli punya dia atau ini ya atau dia pakai AI, ya itu produk dia gitu. Kan problemnya kan adalah ketika ketahuan pakai AI dan kita merasa menyesal gitu ya, tapi kan kita udah baca produknya gitu. Nah problemnya adalah di orang tersebut nanti akhirnya, oh ini ternyata ini orang udah nggak bisa percaya lagi nih, dia mengaku-ngaku eh, tulisan robot karya dia gitu. Oke dia pakai prompt tapi kan itu bukan karya dia, dia menulis eh, dia menulis sesuatu yang ditulis oleh robot tapi diatur oleh dia. Nah, kita menilai ini integritas orang ini udah nggak bisa dipercaya lagi. Kita akan blacklist orang tersebut gitu ya. Nah, ini sebenarnya masalah seperti itu kan udah banyak terjadi ya. Bahkan rektor pun di kalangan akademisi kampus itu melakukan itu gitu. Dan pada akhirnya hancur reputasinya. Nah, sekarang kita mau hancurin diri sendiri gitu ya. Oke, mungkin selama setahun 2 tahun nggak ketahuan, tapi nanti apa sih ketahuan ya. Apalagi kita di FLP ini ya pejuang pena kita tidak akan menggunakan itu kalau kita mau menjaga integritas gitu ya. Oke, kita bisa menggunakan AI untuk keperluan misalnya membuat kerangka itu masih dibolehkan ya, bikin kerangkanya, bantu untuk mencari data-datanya. Tapi nanti harus kita tulis ulang dari bahasa kita sendiri gitu. Jangan kita gunakan misalnya udah semuanya kita ambil gitu, enggak gitu. Sama kayak kita menggunakan Google ya, kita sebelum ada AI ya kita bukan Google, kita ngumpulin semua data, kita rangkum tulis ulang. Apa kita merasa berdosa? Ya enggak, karena kita menulis ulang gitu, menulis ulang. Kata-katanya juga kita tulis lagi gitu, dan itu nggak menyalahi cara kaidah akademis gitu. Yang menjadi
Problemnya adalah apakah kita mencantumkan sumbernya, ya sumber dari apa dari yang kita kutip itu gitu kan ya. Nah, kalau dalam tulisan-tulisan non fiksi itu kan perlu dicantumkan ya, misalnya artikel gitu ya. Eh, ada misalnya ada daftar pustaka gitu kalau buku ya. Nah, itu juga itu. Jadi ini memang eh, akan terus bergulir teman-teman masalah penggunaan AI ini. Tapi kalau kita misalnya mau konsisten kita menjaga integritas diri kita, ya pastikan bahwa kita tidak akan menggunakan robot itu untuk membuat cerpen atau novel secara full penuh gitu ya. Kita akan menggunakan AI, ya kita jangan anti sama produk baru ya teknologi. Kita bisa menggunakan hal yang lain. Tadi misalnya kayak Uni Aira tadi ya, pas saya kira ya bantu untuk apa masalah typo. Oh itu bagus banget kalau ada tuh. Kita itu meringankan kerja kita gitu. Tapi tetap kan itu karya kita. Ya dia cuma membantu kita untuk memberesin gitu kan. Jadi kita nggak perlu khawatir kerja lama gara-gara typo aja gitu. Mungkin itu dari saya ya, Mas Imam. Makasih. Ya, terima kasih. Ada lagi kah sebelum saya tutup nih, teman-teman? Mungkin karena waktunya sudah menginjak mau azan zuhur ya, mungkin saya sudahi. Terima kasih nih buat Mas Billy dan teman-teman yang sudah bersedia bergabung sini. Tadi mungkin usulan dari Mbak Aisyah nih. Selanjutnya mungkin kita adakan kelas terkait dengan bagaimana menentukan riset kali ya. Tadi misalkan ada dari AI, terus wawancara, data dan sebagainya gitu kan. Jadi tadi Mbak Aisyah minta tips bagaimana melakukan wawancara dengan baik gitu kan. Mungkin nanti kita akan kapan kapan lah kita buat kelas khusus untuk terkait dengan riset penulisan. Saya juga tadi ketika menulis itu kan pasti bingung ya. Oh, kok Mas Billy tadi ada pada saat menulis ancaman tadi apa sih yang 9 cm itu, malaikat 9 cm itu. Nah, itu Kak, tadi ada semua tanya banyak banget tuh. Itu kepikirannya gimana? Kalau misalkan kita bikin penelitian itu kan kita pakai kata kunci aja ya di apakah di apa namanya POQUEST dan lain sebagainya itu kan variabelnya. Nah, ketika kita membuat sebuah tulisan fiksi, ketika kita mau butuh data itu kata kuncinya apa sih itu? Mungkin nanti akan kita bahas nih setelah di kelas-kelas berikutnya, Mas Billy ya. Mungkin nanti Mas Billy semoga aja masih bisa meluangkan waktunya dan berkenan mengisi ya, Mas Billy ya. Semoga ya. Ya satu lagi Mas Imam ini Oh, terkait ngomong-ngomong. sama yang dilontarkan di grup ya. Tadi masalah prom. Kemarin juga seorang teman juga menyampaikan ini sebenarnya eranya orang-orang penulis ya atau ahli bahasa untuk masuk ya bidang baru. Bagaimana cara menulis prompt? Sebenarnya kunci utama dari penguasaan AI adalah kemampuan menulis prompt. Nah, kemampuan ini yang masih kurang dikuasai oleh orang gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman FFP Jakarta membuat pelatihan menggunakan AI ya, menulis prompt dalam membuat cerita ya, itu dalam konteks ini ya, dalam konteks mengumpulkan data atau riset ya, bukan dalam konteks cara membuatnya pakai cara membuat cerpen pakai AI jangan gitu ya. Tapi bagaimana riset, mengumpulkan bahan, membuat kerangka itu masih bisa. Nah, banyak kan orang nggak bisa nulis, nggak bisa memaksimalkan AI karena nggak bisa nulis prompt gitu, bingung. Mau minta data ini cara cara mintanya gimana ya? Nah, itu ada materinya. Mungkin nanti teman-teman bisa ngundang yang sudah bagus, sudah pakar ya. Mungkin ada di FLP atau di tempat lain gitu. Kalau saya masih masih belajar. Oke, Terima siap. kasih. Oke, demikian kelas ini ya. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat, bisa menambah hasanah ilmu kita terkait dengan kepenulisan. Dan semoga dengan ilmu ini kita bisa semakin baik lah, semakin baik dalam berkarya, menghasilkan tulisan yang bermanfaat dan berdampak itu ya. Terima kasih sekali lagi buat Mas Billy dan teman-teman. Semoga nih hari ini pertemuan kali ini mungkin yang datang sedikit gitu kan. Dan semoga nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa lebih banyak lagi karena kan memang kelas ini diadakan mungkin karena tadi bagi tanda berdiskusi juga saling menjaga silaturahmi ya Mas Billy ya. Jadi biar tetap FVP ini tetap ada silaturahminya. Jadi semoga aja nanti ke depan kelasnya semakin ramai. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan bila ada
sesuatu yang masih kurang dalam penyelenggaraan acara kelas ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Terima kasih Mas teman-teman Billy. ya. Kasih ya Mas Ya, Billy, kasih. Mbak Mira, Makasih. Mbak Eca, Mbak Ira, Mas Bubun, Mas Imam. Oke, saya end meeting ya teman-teman.